Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Punya rumah impian, renovasi rumah, atau menyewa properti kadang terasa sulit, apalagi kalau soal pendanaannya. Tapi jangan khawatir, sekarang ada solusi cerdas lewat aplikasi pinjaman yang bunganya rendah dan sudah sesuai regulasi OJK. Bahkan teman-teman juga bisa jadi pendana dan mendapatkan untung dari sana. Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini bisa teman-teman lihat saya ada saldo dana sebesar 3 juta rupiah hasil dari konten sebelumnya. Nah, seperti biasa, sebagian dari saldo dana ini akan kita bagikan untuk 5 orang pemenang, masing-masing 300 ribu rupiah. Caranya cukup mudah, silahkan teman-teman tonton video ini sampai habis. Kemudian di akhir video silahkan teman-teman berkomentar positif sesuai dengan isi video yang teman-teman tonton ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini di media sosial teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat kepada 5 orang pemenang pada periode sebelumnya. Semoga saldo dananya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyempatkan membuat komentar testimoni untuk saldo giveaway-nya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama di sini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store-nya, dan di pencarian silahkan teman-teman ketikkan Gradana. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk aplikasinya sudah muncul, Gradana Pendanaan Produktif dari PT Gradana Teknologi Indonesia. Nah, sebelum kita install untuk aplikasinya, di sini kita akan cek terlebih dahulu ya. Apakah aplikasi Gradana ini masih terdaftar sebagai vintage lending berizin OJK? Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk aplikasi Gradana masih terdaftar ya sebagai vintage resmi yang diawasi oleh OJK. Dan di sini dengan nomor urut 68 dari PT Gradana Teknologi Indonesia dengan nama aplikasi Gradana. Dan di sini ada nomor untuk pendaftarannya pertanggal 2 Agustus 2021 konvensional dengan website resmi gradana.co.id. Oke, karena masih terdaftar jadi langsung saja di sini kita lanjut install untuk aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai aplikasi Gradana. Nah, aplikasi Gradana ini adalah platform vintage di Indonesia yang fokus pada pembiayaan sektor properti dan gaya hidup. Gradana menawarkan layanan pembiayaan dengan skema cicilan yang terjangkau, termasuk untuk pembelian rumah, sewa properti, hingga kebutuhan renovasi. Gradana menghubungkan pemberi pinjaman atau investor dengan peminjam atau konsumen melalui teknologi peer-to-peer atau P2P lending ya. Nah, untuk keunggulan dari Gradana meliputi yaitu yang pertama cicilan sewa, pembiayaan untuk menyewa properti dengan cicilan bulanan. Kemudian yang kedua renovasi, pinjaman untuk biaya renovasi rumah, dan yang ketiga cicilan tanah, pembiayaan untuk membeli tanah dengan skema cicilan. Dan ada juga cicilan properti yaitu alternatif pembiayaan untuk properti tanpa harus melalui bank. Nah, dengan model bisnis ini Gradana membantu mengatasi tantangan pembiayaan properti terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses kredit dari lembaga perbankan ya. Nah, jadi ini bisa jadi solusi ya jika teman-teman tidak memenuhi syarat untuk KPR atau kredit kepemilikan rumah dari bank karena alasan mungkin nih KTP-nya atau masalah BI checking. Teman-teman bisa mempertimbangkan Gradana sebagai alternatif ya, karena Gradana menawarkan solusi pembiayaan properti dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan bank. Misalnya jika teman-teman ingin menyewa properti tapi sulit untuk membayar uang muka besar sekaligus, teman-teman bisa menggunakan layanan cicil sewa. Kemudian untuk membeli properti dengan cicilan tanpa menggunakan bank, teman-teman juga bisa memilih layanan cicil properti. Bahkan jika teman-teman hanya ingin merenovasi rumah saja, Gradana menyediakan layanan renovasi ya. Nah, tapi penting untuk membaca syarat dan ketentuan serta memahami bunga dan biaya yang dikenakan oleh Gradana agar teman-teman bisa memastikan kalau layanan ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan finansial teman-teman semua. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall. Langsung saja di sini kita buka untuk aplikasinya.
Oke, kemudian di sini kita diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Bisa teman-teman lihat Gradana peer-to-peer lending dengan fasilitas pembiayaan DP properti, sewa atau renovasi modal jangka pendek berbasis PO, SPK, invoice. Nah, di sini aplikasinya meminta izin untuk mengirimkan notifikasi. Silahkan teman-teman klik izinkan saja. Nah, kemudian di sini kita diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu penawaran menarik dari aplikasi Gradana, yaitu jangka waktu pinjaman fleksibel, periode cicilan dapat Anda atur sesuai kemampuan. Kemudian praktis unggah dokumen secara online, Anda tidak perlu bolak-balik ke bank. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk beragam kebutuhan pembiayaan uang muka, pembelian, sewa, renovasi, atau fitting out properti serta modal kerja jangka pendek khusus proyek properti. Oke, langsung saja di sini kita mulai untuk menggunakan aplikasinya. Nah, kemudian langsung saja di sini silakan teman-teman klik daftar. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini teman-teman bisa mendaftar sebagai pendana dan dapatkan imbal hasil hingga 24% per tahun dengan menjadi pendana di Gradana. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendaftar sebagai peminjam, ajukan pembiayaan DP rumah, KPR, sewa properti, renovasi hingga modal kerja dengan skema yang kompetitif. Nah, karena di sini kita akan membahas mengenai peminjam, jadi di sini kita akan mendaftarkan diri sebagai peminjam. Kemudian di halaman selanjutnya di sini kembali ada dua pilihan. Yang pertama pinjaman properti dan yang kedua modal usaha jangka pendek. Nah, untuk modal usaha jangka pendek teman-teman harus menyiapkan 7 dokumen yang bisa teman-teman lihat di layar seperti NPWP badan usaha, kemudian akte pendiri badan usaha dan beberapa data atau berkas lainnya yang harus teman-teman siapkan untuk pengajuan pinjamannya. Nah, di sini saya akan coba kasih contoh untuk pinjaman properti saja. Nah, di sini kita akan klik pinjaman properti dan di sini saya akan kasih contoh untuk pembiayaan sewa dan renovasi. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman selanjutnya. Di sini teman-teman harus mengisi beberapa data untuk pengajuan renovasinya. Yang pertama di sini silakan teman-teman pilih tipe properti yang akan teman-teman renovasi. Di sini saya pilih rumah. Kemudian untuk jenis pengajuannya yaitu pembiayaan renovasi. Dan di sini untuk biaya renovasinya saya akan coba minta 10 juta rupiah saja. Kemudian untuk selanjutnya silakan masukkan untuk alamat properti atau rumah yang akan direnovasi. Kemudian untuk bentuk peminjamnya di sini saya pilih sebagai individual dengan usaha pribadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya silakan teman-teman pilih tenor atau cicilan jangka waktu cicilannya. Di sini saya pilih cicilan selama 10 bulan saja. Nah, setelah seluruh datanya terisi, langsung saja teman-teman klik jawab kuesioner. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk statusnya sukses. Kemudian berikut nilai sewa per bulan Anda dengan skema Grasewa yaitu sebesar Rp1.146.000. Silahkan klik OK untuk melanjutkan pengajuan. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya, di sini teman-teman diminta untuk mengisi formulir pendaftaran peminjam. Nah, yang pertama yaitu informasi kontak. Silakan teman-teman daftarkan untuk email yang aktif karena nanti teman-teman akan menerima pemberitahuan atau informasi terkait pengajuan pinjamannya melalui email tersebut. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman tambahkan juga untuk nomor ponsel yang aktif atau teman-teman juga bisa menggunakan nomor WhatsApp dan jangan lupa untuk membuat kata sandi yang kuat juga untuk login ke aplikasinya. Kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah dan di bawah teman-teman diminta untuk mengisi informasi data diri. Nah, jika ada data-data yang sama dengan data yang tertera di KTP, tentu saja teman-teman harus mengisinya sesuai dengan data yang tertera di KTP ya, seperti nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat, agama, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mengisi untuk data pribadi, kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah dan di bawah teman-teman diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Nah, di sini silakan teman-teman pilih pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang teman-teman jalani saat ini. Nah, karena di sini saya tidak menemukan profesi yang sesuai dengan yang saya jalani saat ini, jadi di sini saya pilih kegiatan yang belum jelas batasannya.
Nah, kemudian di bawah ada status kepemilikan rumah. Di sini silakan teman-teman pilih rumah sendiri. Dan untuk bidang pekerjaannya di sini ada dua pilihan, yaitu bukan lapangan usaha lainnya dan B1 bukan lapangan usaha lainnya. Nah, mungkin maksudnya dari konteks data atau survei ekonomi ini yaitu bukan lapangan usaha lainnya biasa digunakan untuk pengelompokan kegiatan ekonomi yang tidak termasuk dalam kategori lapangan usaha utama yang sudah didefinisikan seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, atau jasa ya. Nah, jika teman-teman yang lebih paham dalam konteks ini silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya. Kemudian untuk lama bekerja di sini saya pilih lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah untuk mengisi informasi alamat. Nah, di sini jika alamat teman-teman sama dengan alamat yang tertera di KTP, silakan teman-teman checklist pada alamat domisili sesuai dengan KTP. Nah, jika berbeda silakan teman-teman pilih lainnya, kemudian langsung saja teman-teman isi untuk alamat domisilinya. Dan untuk yang terakhir, di sini teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen, yaitu yang pertama KTP, kemudian yang kedua NPWP. Nah, untuk KTP, teman-teman wajib untuk mengisi nomor KTP atau nomor NIK-nya, kemudian upload untuk foto KTP-nya. Nah, untuk NPWP hanya opsional, jika teman-teman punya silahkan teman-teman daftarkan, jika tidak langsung saja teman-teman lewati dan klik daftar. Nah, kemudian silakan teman-teman ikuti untuk langkah-langkah selanjutnya untuk pengajuan pembiayaan renovasinya. Dan jangan lupa nanti teman-teman juga diminta untuk menambahkan rekening bank. Nah, pastikan untuk nama akun pemilik bank sama dengan nama yang tertera di KTP yang didaftarkan di aplikasinya. Nah, kemudian di sini saya akan spilkan untuk peminjam pembiayaan DP rumah. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kewarganegaraannya dulu. Di sini kita pilih WNI. Kemudian untuk tanggal lahirnya silakan teman-teman masukkan untuk tanggal lahir sesuai dengan yang tertera di KTP ya. Kemudian untuk sudah berapa lama Anda bekerja, di sini saya pilih lebih dari 1 tahun dengan penghasilan per bulan. Di sini saya masukkan 5 juta rupiah saja. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih properti, tapi di sini hanya ada satu pilihan yaitu Mark Boulevard Batam. Ini entah aplikasinya tidak bisa melacak lokasi perangkat saya atau memang hanya ada satu properti saja yang bekerja sama dengan Gradana ya, atau hanya ada satu properti yang disediakan oleh Gradana. Nah, jika teman-teman mengetahui hal tersebut silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya. Nah, kemudian di sini ada contoh portofolio pinjaman jika teman-teman mendaftar sebagai pendana. Nah, di sini tertulis portofolio pinjaman, kemudian untuk daftar paket pendanaannya. Di bawah ada 3 paket pendanaan yang terlihat ya, dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama paket 1 dengan nama 1275/1 Grakarya jumlah 200.000 dengan status lunas, dan di sini untuk pengembaliannya 3/3 artinya sudah selesai dengan 3 kali pengembalian. Dan untuk paket 2 yaitu dengan nama 1267/1 Grakarya jumlah 540.000 dengan status lunas, pengembalian 3/3 sama ya seperti paket pertama yaitu sudah selesai. Kemudian untuk paket yang ketiga yaitu nama 1240/1 Grasewa jumlah 2.053.800 berstatus lancar. Kemudian di sini untuk pengembaliannya tidak disebutkan jumlah pengembaliannya di sini, tetapi statusnya masih berjalan dengan kondisi baik. Kemudian di sini juga ada contoh gambar yang menunjukkan tampilan halaman Grapoin dalam sebuah aplikasi dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini untuk rinciannya yaitu fungsi halaman. Halaman Grapoin ini adalah untuk mengelola saldo kas pengguna dalam aplikasi yang mungkin digunakan untuk aktivitas seperti pendanaan atau transaksi lainnya. Dengan rincian informasi yaitu yang pertama saldo kas, tertulis jumlah saldo yang dimiliki pengguna yaitu sebesar 5 juta rupiah. Ada juga saldo promo tetapi saat ini jumlahnya 0 rupiah.
Kemudian ada opsi tindakan yaitu isi GrabPoint. Tombol ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan saldo ke dalam GrabPoint. Kemudian ada tombol tarik GrabPoint yaitu tombol ini memungkinkan pengguna untuk menarik saldo dari GrabPoint ke rekening pribadi. Kemudian di sini ada periode transaksinya. Terdapat dua kotak tanggal untuk memilih rentang waktu transaksi yaitu dari tanggal 8 bulan 1 sampai tanggal 6 bulan 2 ya. Nah, setelah memilih tanggal, pengguna dapat menekan tombol kirim untuk melihat riwayat transaksi dalam periode tersebut. Oke, jadi mungkin itu saja sedikit review mengenai aplikasi Gradana dan cara menggunakan beberapa fitur yang tersedia di aplikasi tersebut. Teman-teman boleh menggunakan aplikasi lain yang serupa karena banyak sekali aplikasi pendanaan untuk pembelian rumah, merenovasi, menyewa properti, atau bahkan untuk menjadi perdana. Semuanya bisa dilakukan dengan mudah, aman, dan tentunya yang pasti aplikasinya harus sesuai dengan regulasi OJK. Karena ini solusi banget untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pendanaan untuk properti tanpa melewati atau menggunakan bank konvensional. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bagikan juga ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan solusi pendanaan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga rencana keuangan teman-teman semakin lancar bersama aplikasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.